Selamat pagi Bapak dan Ibu simpatisan GKI Gading Indah yang kami kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyapa Bapak Ibu dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan kami sampaikan beberapa warta sebelum kita mulai bersama-sama kebaktian. Warta elektronik dapat diakses melalui QR Code yang tertera di layar atau yang ada di samping Bapak Ibu sekalian ya. Ada beberapa penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama adalah persekutuan wilayah. Persekutuan wilayah 4 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pukul 10 pagi di rumah keluarga Penatua Eni Vimaladewi dengan tema Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Akan dilayani oleh Pendeta Ana Nuraini. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat simpatisan untuk hadir dalam persekutuan wilayah tersebut. Yang kedua, aksi pengumpulan donasi. Dalam rangka kebersamaan persekutuan doa pagi PDP ke Panti Asuhan Kasih milik GKI Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus, PDP mengadakan aksi pengumpulan barang-barang yang diperlukan seperti beras, minyak, dan karbol. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan dan hendak berpartisipasi dapat mengumpulkan barang-barang tersebut di box yang tersedia di lantai dasar GKI Gading Indah di bawah, paling lambat pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Yang ketiga, bulan pelayanan. Bapak dan Ibu sekalian, GKI Gading Indah rindu untuk melibatkan jemaat dan simpatisan dalam setiap pelayanan dan kegiatan gereja. Di bulan pelayanan 2026 ini, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memetakan talenta, potensi dan minat pelayanan agar dapat bertumbuh bersama dalam iman dan menjadi berkat bagi sesama juga. Untuk itu, mari luangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner potensi dan minat pelayanan. Silakan Bapak Ibu dapat mengklik scan QR yang ada di layar dan mengisinya kita bersama-sama sekarang saat ini. Kami berikan kesempatan untuk sebentar untuk coba mengklik QR code tersebut dan kita isi bersama-sama. Ada yang mengisi kah, Bapak? Silakan Bapak Ibu untuk mengklik QR-nya itu. Ya, oke. Tapi kami juga beri kesempatan untuk yang membutuhkan kuesioner versi cetak, Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari para penatua yang bertugas. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhir bulan pelayanan pada tanggal 30 Agustus akan diadakan basar pelayanan, di mana Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti acara-acara seperti games, kemudian mengupdate data dan mengganti kartu anggota yang rusak ataupun hilang ya Bapak Ibu, serta mengenal beberapa badan pelayanan kita secara lebih dekat, sehingga Bapak Ibu dapat bagian dalam pelayanan GKI Gading Indah. Kami tunggu partisipasi Bapak dan Ibu sekalian di basar pelayanan nanti. Yang keempat, donor darah akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus di SDK Penabur pada pukul 8 sampai pukul 11 siang. Dan pendaftaran terakhir untuk donor darah ini adalah di pukul 10.30 nantinya. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah tersebut, dan untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kelima, untuk Bina Pranikah. Bina Pranikah di bulan September 2026 ini akan diadakan oleh GKI Gunung Sahari dan GKI Perumahan Citra 1. Jadwal, biaya kontribusi dan cara pendaftaran kedua Bina Pranikah ini dapat dibaca di warta elektronik dan informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat elektronik.
Demikian pokok fakta pada pagi hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema melayani, kerendahan hati dan pemulihan diri akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah kita mulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi pelayan Tuhan bukanlah ajang untuk menunjukkan kekuatan atau kehebatan diri, melainkan sebuah ruang di mana kita membawa ketidaksempurnaan kita ke hadapan Tuhan untuk dibentuk dan dipakai di dalam ladang pelayanannya. Kita seharusnya menyadari bahwa kita bukan pribadi yang sempurna, namun kadang justru kita merasa yang paling baik, paling bisa diandalkan, dan kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Godaan untuk menjadi yang terdepan, untuk diakui eksistensi diri, seringkali lebih menguasai tindakan kita, sehingga pelayanan bukan bertujuan memuliakan Tuhan, tetapi justru meninggikan diri. Mari kita melawan godaan yang meninggikan ego dengan berharap kekuatan hanya dari Tuhan saja.
Kadang dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari, kita jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kita merasa mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan, talenta dan kepintaran kita sendiri. Kita lupa bahwa pelayanan ini adalah milik Tuhan dan kita hanyalah hamba-Nya. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 mengingatkan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mari kita merendahkan diri, mengakui segala keangkuhan kita, dan memohon pengampunan serta pemulihan dirinya. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dan menyesali perilaku kami yang kadang dipenuhi keangkuhan. Ampunilah kami jika selama ini kami melayani hanya untuk mencari pujian, merasa lebih baik dari orang lain, dan bersandar pada kekuatan kami sendiri hingga mengabaikan penyertaan dari karya-Mu. Pulihkanlah hati kami agar kami kembali melayani dengan ketulusan dan kerendahan hati yang sejati. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon pengampunan dan pemulihan. Amin. Ku satu
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh menyesali, mengakui dan bertobat dari dosanya. Anugerah Tuhan dinyatakan seperti apa yang dicatat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu hanya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebuskan dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Tadi waktu nyanyi Salam Damai, kenapa jadi balik lagi? Buru-buru amat ngasih salamnya. Saya senang teman-teman penatua masih ingat nasihat dulu, sehingga mereka tidak segera bersalam-salaman. Lain kali ikuti apa yang diminta oleh lagu. Ya.
bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat dulu teman di kanan, di kiri, di sekitar, baru salam damai. Ajak lalen maning. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang mau memahami segala keterbatasan, kelemahan kami. Dan karena itu juga Engkau selalu membuka kedua tangan-Mu yang penuh kasih untuk merangkul kami. Karena rangkulan kasih-Mu itulah kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Dan sekarang secara khusus kami datang dalam doa kami, dalam kerinduan kami, untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan kami, melalui dan di dalam pemberitaan firman. Mampukan kami untuk dengan rela, dengan sukacita, menyambut kehadiran serta karya Sang Penolong yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami dalam Kristus, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan. Dan dengan kekuatannya kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk bacaan pertama diambil menurut kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku, engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau. Sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa ayah ke sini." Lalu dipeluknya Benyamin, adiknya itu, sambil menangis dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Roma 11 ayat 1 dan 2a, kemudian dilanjutkan dengan ayat 29 sampai 32. Roma 11 ayat 1 dan 2a. Karena itu, aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umat-Nya? Sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Dipersaksikan demikian. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Pemulihan. Apa yang ibu bapak saudara-saudara bayangkan dengan kata pemulihan? Situasi seperti apa misalnya pemulihan itu? Kalau sakit, ya orang sakit, lalu berobat, berdoa, kita ikut mendoakan, sembuh. Kita ikut bersyukur. Teman kita, saudara kita ini dia sudah pulih. Pulih berarti kembali seperti semula. Kalau kaitan dengan kesehatan, tadi yang sakit dia sehat lagi, dia sembuh. Di dalam Alkitab kita juga menemukan kata-kata pulih, pemulihan maupun kata kerja memulihkan. Jadi di dalam teks Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia, kata-kata ini adalah terjemahan dari kata Ibrani dalam Perjanjian Lama yang paling sering dipakai adalah kata syub, atau dari istilah Yunani di dalam Perjanjian Baru, apokatastis. Dan kedua istilah itu pada intinya bermakna mengembalikan seperti keadaan semula, menyembuhkan atau mengutuhkan kembali, menjadikan utuh. Kita menemukan misalnya kata itu di dalam peristiwa Naaman, panglima yang menderita sakit kusta itu. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14 di sana ditulis begini. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 di sana dicatat Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Itu karya pemulihan Allah. Tentang sakit penyakit, tapi juga tentang hal-hal yang sifatnya material. Namun bukan cuma itu. Ada ayat yang sebetulnya menurut saya akrab dengan kita, Mazmur 23.
Jadi kalau kita membaca atau menyanyikan Mazmur 23, pada bagian ayat 3 di sana dituliskan, ia menyegarkan jiwaku. Nah, kata yang dipakai di sana itu persis sama dengan kondisi Naaman setelah Tuhan Allah berkarya. Jadi teks ini sebetulnya juga bisa kita baca, ia memulihkan jiwaku. Jadi pemulihan yang Allah lakukan bukan hanya berkaitan dengan hal-hal material, jasmani, tapi juga pemulihan mental, spiritual. Memulihkan jiwaku. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudaraku, karya pemulihan atau restorasi yang kita temukan di dalam Alkitab untuk berbagai aspek tadi, kalau kita perhatikan, dia tidak dimulai dari kekuatan atau ego manusia. Sebaliknya, dia justru diawali dari kesediaan tulus untuk mengosongkan diri dan kerendahan hati. Kalau Naaman dia berkeras dengan kecongkakannya, dia tidak akan mengalami karya pemulihan itu. Nah, dunia di mana kita hidup mungkin mengajarkan hal yang justru berbeda, bahkan bertolak belakang. Dunia cenderung mengatakan bahwa pemulihan diri itu terjadi ketika kita mau dengan keras membela hak kita. Kalau kita menuntut balas dan yang sejenisnya. Nah, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa pemulihan sejati justru terjadi ketika seseorang dia mau melepaskan haknya dan tunduk pada kedaulatan serta anugerah Allah. Dalam bacaan pertama, peristiwa Yusuf dicatat kejadian yang terjadi sekitar 22 tahun setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dan sekarang ia adalah penguasa nomor 2 di Mesir. Atasannya cuma Firaun. Yang lain semua tunduk kepadanya. Dia memiliki kekuasaan mutlak atas hidup dan mati saudara-saudaranya. Kita tahu kalau kita membaca rangkaian peristiwa dalam kejadian terkait dengan Yusuf, setelah serangkaian ujian yang dilakukan Yusuf untuk melihat apakah kakak-kakaknya ini sudah berubah, Yusuf mencapai batas daya tahan emosinya. Dikatakan di dalam teks kita, ia tidak dapat lagi menahan hatinya. Yusuf lalu menyuruh semua orang yang bukan keluarganya keluar. Dikatakan dia menangis dengan sangat keras. Sampai suara tangisan itu terdengar ke istana Firaun. Lalu terjadi sebuah dialog dan adegan yang luar biasa. Akulah Yusuf. Apa respon saudara-saudara Yusuf mendengar pengakuan Yusuf itu? Mereka bukan bersuka cita, dikatakan mereka ada di dalam ketakutan yang melumpuhkan. Di dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan, yang diterjemahkan dengan gemetar atau takut itu adalah ketakutan yang mencekam. Yang membuat orang ada di dalam kebingungan. Dalam situasi tidak lagi sanggup untuk berkata-kata. Mereka pasti teringat akan dosa yang mereka perbuat 22 tahun lalu. Dan kini orang yang mencelakai mereka, orang yang mereka celakai, berdiri di hadapan mereka sebagai orang yang sangat berkuasa.
Nah, coba kita bayangkan sebentar. Kalau kita yang menjadi saudara-saudara Yusuf, saat itu apa yang ada dalam pikiran kita? Apa saudara-saudara, kita bayangkan kita jadi saudara-saudara Yusuf dulu 22 tahun lalu kita menjual dia. Apa yang terpikir? Ada yang mau berbagi? Kalau Yanto mikir apa? Hah? Takut. Ya. Takut itu jauh melampaui kegembiraan bahwa adik kami hidup. Mungkin yang segera terpikir ada, aduh cilaka. Ya. Pasti kami akan mengalami pembalasan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi? Disinilah letak kerendahan hati Yusuf yang luar biasa. Alih-alih menghakimi dan menghukum, Yusuf menjadi pembawa damai. Ia berkata, sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Dengan kerendahan hati, di dalam kerendahan hatinya Yusuf pertama-tama dia berdamai dengan dirinya sendiri. Ini kunci yang penting. Yusuf dia melepaskan statusnya sebagai korban. Dia tidak mau terbelenggu dalam mentalitas korban, victim mentality. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang menjadi korban kejahatan pihak lain, yaitu saudara-saudaranya sendiri. Kenapa ini penting? Sebab bahaya ketika orang merasa dirinya adalah korban, ketika orang dibelenggu oleh mentalitas korban, akan mendorong, akan melahirkan kecenderungan untuk membalas, saudara-saudara. Dan menurut ukuran dunia, Yusuf saat itu memiliki hak sepenuhnya untuk membalas. Tidak akan ada yang protes kalau Yusuf membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dulu. Dia punya hak untuk melakukan pembalasan. Dan dia juga punya segala yang dibutuhkan untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya itu. Tapi sekali lagi bukan itu yang Yusuf perbuat. Yusuf melepaskan hak pembalasan itu. Karena dia melihat kedaulatan Allah berkuasa atas kehidupan ini, juga atas kejahatan manusia. Yusuf dia memaknai semua yang telah terjadi bukan dari perspektif egosentris, menjadikan ego keakuan sebagai pusat. Tetapi dari perspektif teosentris, menjadikan Allah sebagai pusat dari segala apa yang ada. Dan di dalam ayat 5, 7, 8 Yusuf mengungkapkan pemaknaan yang teosentris itu. Berulang dia katakan, Allah mengutus aku. Allah telah mengutus aku mendahului kamu. Bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Kata yang diterjemahkan dengan mengutus aslinya menggunakan kata salah. Kata ini menggambarkan rancangan dan tindakan Allah dalam kerangka penyelamatan, pemeliharaan, dan pemulihan yang ia lakukan. Jadi dari ungkapan-ungkapan yang digunakan nampak jelas bagaimana kerendahan hatinya. Bagaimana di dalam kerendahan hatinya itu Yusuf memaknai bahwa semua yang terjadi
adalah wujud pemeliharaan, penyelamatan, dan pemulihan yang Allah lakukan, khususnya demi keberlangsungan hidup umat Israel selaku umat pilihannya. Seakan Yusuf mau berkata, bukan aku dengan kekuasaan, kedudukan yang ada padaku sekarang yang menyelamatkanmu, melainkan Allah sendiri yang berkarya. Aku cuma alat di dalam tangannya. Pemulihan diri Yusuf dari trauma, kepahitan masa lalu tidak terjadi karena ia telah menjadi penguasa di Mesir. Kekuasaan tidak memulihkan luka batin. Pemulihan sejati terjadi karena kerendahan hatinya untuk melepaskan dendam, kerelaan untuk mengampuni, dan berdamai dengan kedaulatan Allah. Kerendahan hatinya lalu menjadi jembatan pemulihan bagi seluruh keluarganya. Karena kerendahan hati itu terjadi pemulihan relasi dengan saudara-saudaranya. Gambaran yang sangat indah. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita dan khususnya terkait dengan urusan pelayanan. Dalam praktik pelayanan di gereja bisa terjadi kita merasa ada pihak yang menjelek-jelekan kita, yang memandang rendah kita. Bisa apa sih dia kok ikut-ikutan melayani dan sejenisnya. Semua itu memang menyakitkan hati, membuat kita terluka. Tapi peristiwa Yusuf mengajak kita untuk memaknai semua itu dari perspektif teosentris. Pola pikir, cara memaknai yang menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Ketika itu terjadi, kita juga akan dimampukan untuk sama seperti Yusuf, melenyapkan segala luka batin kita, belajar untuk mengampuni agar tercipta pemulihan relasi. Namun pada sisi yang lain, kalau kita merasa diri lebih mampu, lebih benar, lebih baik, bahkan lebih suci ketimbang orang lain, maka kita juga diajak untuk menumbuh kembangkan kerendahan hati. Untuk mengakui bahwa penghakiman dan penghukuman adalah hak Tuhan. Siapa kita sehingga kita merasa berhak untuk menghakimi dan menghukum orang yang di mata kita adalah pendosa? Dalam kenyataan mungkin benar ada orang yang melakukan kesalahan. Kita tidak membenarkan kesalahan itu, namun sama seperti Yusuf, kita juga dipanggil untuk merangkul orang yang bersalah, orang yang berdosa, agar terjadi pemulihan. Penerimaan yang tulus membuka pintu selebar-lebarnya bagi pertobatan. Makin ditutup pintu penerimaan itu, makin jauhlah pendosa-pendosa ini. Penerimaan yang tulus adalah jembatan bagi pemulihan relasi. Bacaan Injil mengajak kita melihat kerendahan hati dan pemulihan dari sisi yang lain. Diawali dengan catatan Yesus dia menyingkir ke Tirus dan Sidon, itu adalah wilayah-wilayah orang kafir, non-Yahudi. Di sana dikatakan ada seorang perempuan Kanaan. Matius sengaja memakai istilah kuno Kanaan untuk mengingatkan bahwa itu adalah musuh bebuyutan Israel dalam Perjanjian Lama. Perempuan Kanaan ini datang meminta tolong. Ia berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Istilah yang diterjemahkan kasihani secara harfiah itu berarti berikanlah aku belas kasihan. Artinya apa? Perempuan ini tidak menuntut kesembuhan anaknya sebagai sebuah hak. Karena ia tahu ia bukan orang Yahudi. Dia melulu bersandar pada belas kasihan, pada kemurahan hati Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Makin menarik, saudara-saudara. Sebab kita melihat berturutan ada 3 tahap yang Yesus perbuat yang justru bisa membuat orang yang mau minta tolong ini merasa kapok. Pertama dikatakan, namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus mendiamkan perempuan itu. Kalau saudara minta bantuan dari seseorang, orang itu mendiamkan. Masih mau bertahan teruskah untuk minta pertolongan dari orang itu? Dan bukan cuma itu. Lalu Yesus menyatakan bahwa misinya itu hanya untuk domba Israel yang terhilang. Bukan untuk bangsa lain. Dan yang terakhir Yesus menggunakan analogi yang sangat keras. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi di ayat 25 dicatat di sana perempuan itu justru makin mendekat. Dia menyembah. Kata yang dipakai itu menggambarkan bukan sesuatu yang dilakukan pelan-pelan, tapi dia tersungkur. Tersungkur di hadapan Yesus memberi hormat dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ungkapan yang dipakai ini adalah seruan minta tolong dari orang yang akan tenggelam, saudara-saudara. Sudah hopeless, tidak ada harapan lain kecuali ada pihak yang mau mengangkat dia, yang mau menolong dia. Apa yang menjadi respons ibu ini ketika Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing? Kita melihat kerendahan hati dalam diri ibu ini. Dia menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Orang dengan ego yang tinggi mungkin segera tersinggung dan pergi. Ia akan berkata, aku datang minta tolong baik-baik. Kenapa disamakan dengan anjing peliharaan? Tapi perempuan ini dia menekan bahkan menelan egonya. Ia setuju, dia menerima posisi, status rohaninya di hadapan Allah. Sehingga pada dasarnya seakan dia berkata, aku setuju Tuhan. Aku tidak layak duduk di kursi seorang anak. Tapi bukankah anugerah-Mu remah-remah yang begitu besar sehingga cukup untuk memulihkan anakku. Saudara, Yesus terkagum-kagum melihat apa yang dilakukan perempuan ini. Hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar di dalam Alkitab, saudara-saudara, seringkali adalah iman yang lahir dari kerendahan hati yang paling dalam. Pemulihan anak perempuan ini dari kuasa iblis. Pemulihan status rohani sang ibu dari orang asing menjadi teladan iman. Lahir dari kerendahan hati. Dia tidak membiarkan egonya membuat dia tersinggung lalu
mengikis, menghilangkan anugerah Tuhan baginya. Saudara, bukankah demikian juga sepatutnya pemaknaan yang menyemangati pelayanan yang kita lakukan? Bahwa kita bisa ambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan, tapi itu bukan karena kita berhak. Apakah saudara-saudara berhak jadi penatua? Apakah saudara-saudara berhak menjadi pemandu nyanyian jemaat? Apakah saudara-saudara berhak menjadi pemusik gereja? Bukan hak kita. Dan juga bukan karena kemampuan, kekuatan, kepandaian kita. Seperti sebuah lagu rohani populer yang menurut saya baik sih. Yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Tahu lagu itu? Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Selamat menyambut anugerah yang Tuhan berikan, yang mengundang kita untuk melayani. Tuhan menolong kita. Amin. Berkibarlah sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Tunjukkanlah kepada dunia merah dan putih warnamu. Terus berkibar di angkasa dengan wibawa dan megah. Seluruh rakyat Indonesia menjunjung dan menjagamu. Berkibarlah terus sang merah putih, jiwa dan ragaku bersamamu. Berkibarlah terus sang merah
Kau lambang negeriku, semangatku, lambang berani, lambang suci, itulah arti warnamu. Berkibarlah sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Berkibarlah sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Tunjukkanlah kepada dunia merah dan putih warnamu, terus berkibar di angkasa dengan wibawa dan megah. Seluruh rakyat Indonesia menjunjung dan menjagamu. Berkibarlah terus sang merah putih, jiwa dan ragaku bersamamu. Berkibarlah terus sang merah putih, kau lambang negeriku, semangatku, lambang berani, lambang suci, itulah arti warnamu. Berkibarlah sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Engkau bendera bangsaku. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke jahanam. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dasar Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera para jemaat di GKI Gading Indah. Nama saya Glenn Adi Eka Putra. Saat ini saya menjabat sebagai penatua pendamping Komisi Oikmas dan juga penatua pendamping Roker Kespel. Terus terang, pertama kali terlibat di pelayanan Oikmas itu karena diseret-seret oleh ayah saya. Tetapi seiring dengan perjalanan pelayanan saya, tentunya kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang cukup menyentuh hati dan membuat kita tergerak untuk invest waktu, tenaga, uang, pikiran kita untuk semakin menjadikan pelayanan ini sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan berkat lebih banyak kepada orang di sekitar kita. Lebih kepada usia para pelayan yang aktif berkegiatan di Komisi Oikmas. Tentunya ketika sebuah pelayanan itu didominasi oleh angkatan yang senior, itu nanti akan menjadi hambatan pada satu saat. Dan tentunya untuk lebih merevitalisasi pelayanan Komisi Oikmas, diperlukan adanya tunas-tunas muda yang tergerak untuk melakukan pelayanan di bidang Oikmas ini.
Gading Indah termasuk sebuah gereja yang sangat baik pelayanan Oikmasnya, mencakup berbagai macam hal dan menjangkau banyak sekali orang. Kita melayani di bidang pendidikan, memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu. Kalau misalnya mau mendukung dalam beasiswa dan tidak punya waktu untuk mengunjungi anak asuh, untuk berkegiatan dengan mereka, kita masih bisa mendukung dengan mensupport biaya pendidikan mereka, melawat mereka yang terpenjara sesuai dengan ada yang di Alkitab, supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga mendapatkan pelayanan selayaknya umat Kristen meskipun lagi berada dalam penjara. Kita juga melakukan pelayanan kesehatan dan donor darah. Jadi saya kira tidak ada hal yang sulit bagi mereka yang ingin mulai melayani, karena skop pelayanan Oikmas kita cukup luas. Sekarang adalah saatnya untuk bergabung dengan Komisi Oikmas dan semakin memperluas dan memperdalam layanan kita di GKI Gading Indah ini. Kami tunggu ketersediaan saudara-saudara, dan tentunya kalau bukan kita, siapa lagi? Anda tahu Oikmas itu kepanjangan apa? Oikumene masyarakat. Jadi itu istilah yang dipakai sejak tahun 70-an di GKI wilayah Jawa Barat, menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang kalau secara sederhana dan pinjam teks Alkitab, itu adalah kegiatan wujud dari kegiatan untuk menerjemahkan apa yang Yesus ajarkan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu melawat aku. Ketika aku kekurangan darah, kamu mendonorkan darahmu. Bagian yang terakhir tidak diucapkan Yesus, saya yang mengucapkannya. Mari kita tidak bermaksud untuk menyingkirkan para senior ya, tapi bagaimana juga yang relatif masih lebih muda diajak untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan oikumene kemasyarakatan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau menghadirkan kami, gerejamu khususnya Jemaat GKI Gading Indah, untuk menjadi seperti hakikat keberadaannya, yaitu garam dunia dan terang dunia. Secara khusus kami berdoa bagi teman-teman kami yang selama ini ambil bagian dalam pelayanan di Komisi Oikmas, juga kelker kesaksian pelayanan. Tuhan, Engkau yang terus tambahkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka boleh terus melakukan dengan gembira pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, dan boleh berdampak positif menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani, bagi masyarakat yang ada di sekitar. Biarlah Tuhan, ada lebih banyak lagi dari antara kami yang mau menyambut panggilan pelayanan khususnya di bidang oikumene kemasyarakatan ini, sehingga apa yang dilakukan oleh gerejamu ini dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami berdoa ya Bapa, bagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan terkait dengan pelayanan di bidang Oikmas ini. Engkau yang berkenan untuk menguduskannya sehingga dapat menjadi sarana yang indah dalam tangan Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan bagi mereka yang memerlukan pelayanan itu, baik itu kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, donor darah, pelayanan di PPKS, di lembaga pemasyarakatan, di BNN, dan yang sebagainya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami,
bagi masyarakat khususnya untuk mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta area lain. Tuhan yang juga memampukan, menambahkan hikmat, kemauan kepada aparat-aparat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir upaya-upaya pemadaman kebakaran hutan itu, untuk upaya-upaya evakuasi warga, tapi juga fauna, serta pemulihan kondisi alam yang mengalami kerusakan akibat bencana itu. Hal yang serupa kami mohon bagi para penyintas bencana banjir dan bencana alam lainnya di Sumatera maupun daerah lain, supaya mereka bisa segera mengalami pemulihan untuk kehidupan mereka. Tuhan mampukan pemerintah baik pusat maupun daerah dan juga lembaga-lembaga lain untuk mau memberi diri. Tuhan pakai di dalam karya pemulihan bagi mereka ini. Kami juga berdoa untuk pemulihan pasca gempa bumi yang terjadi di Maumere dan sekitarnya. Tuhan juga yang memampukan pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya pemulihan, melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan benar. Kami berdoa ya Bapa bagi para pengikut Kristus di berbagai belahan dunia yang mengalami diskriminasi dan penindasan karena mempertahankan iman mereka. Tuhan, Engkau yang hadir bersama mereka, Engkau juga yang berkarya bersama dengan mereka, agar di tengah segala tekanan yang dialami, mereka boleh tetap setia, hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi umat di berbagai daerah yang masih merindukan keberadaan sarana tempat ibadah yang layak untuk menjalani hidup persekutuannya. Tuhan, Engkau juga boleh memakai kami untuk menjadi uluran tangan kasih Tuhan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa ya Bapa bagi perjuangan berbagai elemen masyarakat dalam menyuarakan hak rakyat, dalam menegakkan kebenaran, keadilan, baik itu masyarakat adat, LSM maupun pihak-pihak yang dikriminalisasi meskipun tidak bersalah. Tuhan, Engkau yang berkarya untuk menyingkapkan kebenaran, memberi keberanian kepada mereka yang tahu kebenaran itu untuk juga menyatakannya. Kami berdoa ya Bapa juga untuk keberadaan kami, umat-Mu, para anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk menjadi komunitas yang saling menggembalakan, di mana kami boleh memberi diri satu sama lain menjadi kawan-kawan sekerja Allah yang turut serta dalam karya pemulihan dan pemeliharaan yang Allah perbuat. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami ungkapkan lewat pujian ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan
kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarkan aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Ajarkan aku ya Tuhanku, menjadi alat di
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Pencipta dan Pemelihara hidup kami datang kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami menyadari bahwa segala apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu yang sangat berharga. Kami membawa persembahan kami bukan saja berupa materi, tapi juga kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ungkapan syukur. Ubahlah hati kami ya Bapa, agar hidup kami dapat menjadi alat di hadapan tangan-Mu dan untuk menyalurkan kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama kami. Terimalah seluruh persembahan dan penyerahan diri kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam hangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar pelangi jingga, kebiar pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganku. Kebiar pelangi jingga, kebiar pelangi jingga. Setiap anak memiliki suara yang indah. Setiap pujian adalah persembahan yang berharga bagi Tuhan.
GKI Fest 2026 mengundang seluruh FKPK untuk mengikuti lomba vokal grup tingkat TK. Bukan hanya mencari juara, tetapi mengajak anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Mari menjadi bagian dari keseruan GKI Fest 2026.